Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan, memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam forum virtual ya, walaupun tidak ideal, tapi minimal tetap bisa bertukar rasa lewat layar. Baik, apa kabar teman-teman? Di pagi yang cerah ini saya harap semua siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali, yakni uji independen sampel test. Nah, saya Majidatul Syatul Malik sebagai pembicara pertama, dan adapun kelompok saya adalah yang pertama ada Calvin Lazardi Rozak, ada Wahtina Fatimatuz Zahra, dan yang terakhir ada Akhi Umar Hamdan Sarkasi. Ya teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan mengenai mengolah data yang berkaitan dengan uji independen sampel test. Nah, jadi pertama-tama kita harus memahami uji independen sampel test itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ketika nanti kita memiliki sebuah kasus ya, atau kita ingin melakukan sebuah penelitian, arahnya itu jelas. Jadi data ini harusnya diolah menggunakan uji apa yang tepat gitu. Kemudian nanti kami akan memberikan contoh kasus ya, kira-kira kasus yang berkaitan dengan uji independen sampel test. Oke, pertama kita harus paham uji independen sampel test itu sendiri. Jadi uji independen sampel test itu seringkali disebut sebagai uji sampel yang tidak berpasangan. Nah, maknanya apa kok disebut sebagai sampel yang tidak berpasangan? Jadi maknanya tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis gitu. Ya, misalnya dua sampel tersebut adalah kelompok A dengan kelompok B. Jadi antara kelompok A dan kelompok B itu tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Nah, berbeda dengan uji pirate sample test. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Melanjutkan dari penjelasan Saudara Majda yang tadi, kalau output SPSS sudah keluar, kira-kira kesimpulannya itu seperti apa sih? Apakah penelitian kalian ini diterima atau tidak? Nah, sebelum kalian mengambil kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian kalian, maka ada dasar pengambilan keputusan pada uji independen sampel test ini. Maka caranya yaitu, jika nilai signifikasi dalam kurung 2 strip tailet kurang dari 0,03, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika nilai signifikasi dalam kurung 2 strip tailet lebih dari 0,03, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Fatimah. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada slide ini saya ingin memberikan sebuah contoh kasusnya. Kasus yang berkaitan dengan kenapa sih kasus ini bisa diselesaikan dengan uji independen test, kok bukan pirate test saja? Oke, saya bacakan kasusnya. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan modul pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematik siswa. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa nih judul yang tepat digunakan untuk penelitian ini? Salah satu judul yang tepat adalah penerapan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematika siswa.
Atau kalian juga bisa menggunakan judul penelitian seperti ini. Tapi ini hanya alternatif saja ya. Pengaruhnya, penggunaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematika siswa. Oke, dari sampel sebanyak 60 orang ini dibagi dua kelompok yang sama masing-masing, kelompok 1 dan 2, 30 siswa, di mana kelompok 1 ini disebut sebagai kelompok eksperimen. Nah, kelompok eksperimen ini yang akan kita terapkan model pembelajaran A tersebut. Jadi, dari awal sampai akhir mengajarnya pakai model A. Nah, A ini apa? Misalnya model pembelajaran discovery learning di kelompok eksperimen 1. Jika ada kelompok eksperimen, tentunya ada kelompok kontrol atau pembanding yang diajar dengan model pembelajaran lainnya. Misalnya konvensional atau bisa juga pembelajaran langsung untuk lebih melatih berpikir kritis siswa. Nah, dari hasil model pembelajaran dari dua kelompok inilah yang disebut sebagai sampel tidak berpasangan. Next ya. Nah, datanya seperti apa? Seperti ini. Bisa dilihat ini data 30 siswa dari model pembelajaran A dan ini data dari 30 siswa model pembelajaran B. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh Umar Hamdan Syakasi. Baik, jadi saya akan menjelaskan slide ke-7. Adapun rumusan masalah yang kita ambil dari kasus tersebut. Misalnya, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan B? Kemudian, hipotesis penelitiannya berarti harapan kita kan ada pengaruh yang baik gitu kan ya. Karena ada pengaruh yang baik hipotesis penelitian, bisa kita tuliskan terdapat pengaruh yang signifikan. Jangan sampai kita menuliskan yang tidak signifikan, kawan, karena yang namanya menerapkan model pembelajaran tentunya harapannya pasti akan ada pengaruh yang signifikan terhadap peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Ukti Majidah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ambil alih kembali ya untuk penjelasan dari slide belakang ini. Di situ kan saya tuliskan ya untuk rumusan hipotesisnya. HU sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sedangkan HA ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dengan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Nah, sedangkan HA-nya ini kan berarti kebalikan dari HU, ya, gitu. Atau bisa juga dituliskan seperti apa rumus itu ya yang ada di belakang, maksudnya di bawah. Itu kan ada HO sama dengan U1. HO U1 sama dengan U2. Itu artinya sama saja sebagaimana sebelum dilakukannya pembelajaran terhadap siswa gitu. Kemudian ada juga yang H1 sama dengan U1 tidak sama atau tidak sama dengan U2. Nah, ini berarti terjadi perubahan, yaitu perubahan nilai siswa menjadi besar atau kecil. Nah, itu berarti kalau perubahan nilai siswa itu menjadi kecil, itu berarti ada yang salah ya teman-teman. Mungkin bisa saja hal-hal seperti itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya mungkin kita kurang maksimal dalam mengajar atau kurangnya analisis lapangan. Yang namanya penelitian ya,
kemudian ada juga mungkin kita itu kurang memahami karakter dari peserta didik. Pokoknya pasti adalah kesalahan-kesalahan yang tidak terduga selama penelitian tersebut. Oke. Mungkin itu saja ya penjelasan dari set 8. Baik, kita olah data tadi ke dalam bentuk SPSS, tapi data ini sudah dipindah di Excel ya, jadi tampak jelas. Ada model pembelajaran A yang berwarna biru dan model pembelajaran B yang berwarna pink. Ini sebanyak 30 siswa sudah saya ketikkan ke dalam Excel. Selanjutnya, kalau sudah, kita buka program SPSS. Jadi pertama-tama karena kita akan melakukan uji independen sampel t-test, jadi kita melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Oke. Pada data view, variable view, klik yang variable view. Nah, pada bagian name, ketikkan hasil, enter. Pada bagian baris kedua, ketikkan model, enter. Pada bagian label, ketikkan hasil belajar siswa. Pada bagian model, ketikkan model pembelajaran. Oke. Enter. Pada bagian values, untuk baris pertama biarkan the false. Pada baris kedua yang titik 3 silahkan diklik. Karena di sini tadi ada dua model pembelajaran yaitu A dan B, maka saya ingin mengodekan 1 dan 2 untuk pembelajaran A maupun pembelajaran B. Kode 1 untuk model pembelajaran A. Oke. Add. Dan kode 2 untuk model pembelajaran B. Oke, add kalau sudah di oke. Nah, pada data view diklik, sudah terlihat kolom hasil maupun kolom model. Silakan kembali ke Excel. Oke. Sekarang Excelnya saya perkecil untuk lebih mempermudah. Di sini pada urutan siswa, pertama ketikkan kode 1. Copy sampai siswa terakhir. Nah, kemudian di sampingnya untuk model pembelajaran B, ketikkan kode 2, kopikan sampai siswa terakhir. Oke, kalau sudah untuk model pembelajaran A, data hasil belajarnya silahkan dari siswa pertama di copy sampai siswa terakhir dengan cara Ctrl C. Kembali ke SPSS pada kolom hasil, Ctrl V. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya buka Excel. Nah, kode 1 sampai bawah, Ctrl C, kemudian nah, kemudian di sini model, Ctrl V. Oke. Selanjutnya ini hasilnya 2 desimal ya di belakang koma. Jadi lupa, belum saya rubah tadi. Sebenarnya ya nggak ada masalah. Jadi harusnya kan diganti 0. Ya, tapi di sini tadi saya lupa, saya tetap menuliskan 2. Oke, selanjutnya kembali ke Excel. Ada bagian pembelajaran yang B, kopikan sampai ke bawah, Ctrl C, kembali ke Excel. Kursornya arahkan ke bawah. Oke. Pada siswa ketiga 1, Ctrl V. Kembali ke Excel untuk kode 2. Oke, copy sampai bawah, Ctrl C. Balik lagi ke SPSS. Nah, di sini lanjutannya Ctrl V. Oke, kita lakukan analyze, kita uji dengan cara describe statistic explore ya. Oke. Hasil belajar pindahkan ke dependent list model.
kemudian slot, pilih plot. Oke. Nah, karena kita ingin melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, bisa dicentang ya untuk yang normality plots, kemudian untuk homogennya di sini pada power estimation, kemudian klik continue dan oke. Nah, tunggu sebentar, outputnya ini masih loading. Tapi ini tergantung laptop masing-masing ya. Nah, udah muncul, udah terlihat jelas ya. Di sini di test of normality dan test of homogeneity of variance, kita lihat pada kolom Kolmogorov Smirnov di sini untuk pengambilan keputusannya untuk uji normalitas. Nah, kalau misalnya nilai signifikannya pada tiap data itu lebih dari 0,5, maka dia datanya normal, dan di sini itu kan 0,2 dan itu lebih dari 0,05. Nah, begitu juga yang B0,2 lebih dari 0,05. Yang di Spiro-Wilk juga nilainya signifikan. Nah, selanjutnya kita lihat apakah data ini homogen. Kita lihat pada based on mean-nya, pada taraf signifikannya didapatkan 0,6. Jadi dia aman, 0,6 ini lebih dari 0,5 sehingga dipastikan datanya homogen. Selanjutnya kita kembali ya ke input SPSS-nya. Seperti yang tampak pada layar kalian, kita bisa langsung melakukan uji independent sample test. Jadi dengan cara analyze, compare means, diklik hasil belajarnya, ditaruh di test variable, kemudian model pembelajaran di grouping variable, kemudian define group, diklik karena tadi saya mengetikkan kode 1 dan 2, berarti di sini ada kode 1, kemudian kode 2, continue, Nah, hasilnya sudah muncul. Karena sudah muncul, kita lihat dulu dasar pengambilan keputusan bagaimana. Dasar pengambilan keputusannya, nah, karena data kita homogen, kita lihat pada equal variance assumption ya. Tapi kalau misal data kita tidak homogen, maka kita lihat pada yang kedua. Karena data kita homogen, kita lihat pada yang signifikansinya kan 2, didapatkan 0,039. 0,039 itu kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,5 artinya apa? HU ditolak dan hanya ini diterima. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya penerapan model pembelajaran A dan B ini terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan siswa yang mengikuti pembelajaran ini. Jadi untuk mengingatkan, saya taruh di slide berikutnya ya untuk dasar pengambilan keputusan dan rumusan hipotesisnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.